Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan studi kasus sistem monitoring keuangan organisasi pada mahasiswa dengan nama aplikasi Cashflow. Perkenalkan, saya Haidar Bakir Darussalam dengan NPM 233040096 sebagai ketua. Di sini saya tidak sendiri, ada teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Sandi Alfaizal dengan NPM 233040106 sebagai anggota. Lalu lanjut. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amalia Nurhaida Jumati dengan NRP 233040082. Perkenalkan, nama saya Yuri dengan NRP 233040103. Perkenalkan, saya Mailani Ningrum dengan NRP 2333016. Di sini kami mungkin ingin menjelaskan untuk prototipe yang kami buat. Sandia, Oke, saya akan menjelaskan prototipenya ya, teman-teman. Jadi di sini prototipe kami terdiri dari 3 flow. Nah, si flow 1 tuh untuk admin, flow 2 tuh untuk bendahara, dan flow 3 tuh untuk pengguna umum. Nah, mungkin di sini saya akan jelasin buat flow 1 dulu ya, buat adminnya. Nah, jadi kalau kalian belum di sini tuh tampilan awalnya gini, login sama register. Nah, kan kalau teman-teman baru masuk ke sini, otomatis kalian tuh belum punya akunnya, terus jadi harus register dulu, harus bikin akun dulu. Nah, bikin akun dulu, di sini kita register. Nah, setelah register masukin lah username sama passwordnya. Terus di sini register lagi, udah langsung diarahin ke halaman login. Di sini teh kalian teh masukin yang udah kalian bikin tadi teh, login weh. Nah, terus inilah tampilannya di flow 1 teh, berandanya. Di sini tuh ada beberapa menu, ada beranda, transaksi, laporan, sama pesan. Nah, di beranda ini tuh ada pencatatan kas, laporan keuangan, dan visualisasi data. Nah, buat pencatatan kas itu isinya pemasukan dan pengeluaran aja. Misal, jadi fitur ini tuh memungkinkan pencatatan transaksi keuangan harian secara cepat dan terstruktur, mencakup semua jenis arus kas organisasi. Kita buka aja. Nah, di sini teh ada pencatatan kas kan. Nah, si pencatatan kas ini teh kan tadi teh pencatatan kas harian ya. Jadi misal kita buka nih yang 1 Januari, nanti teh ada pencatatan kas hariannya. Yang hari itu aja ada pengeluarannya apa, berapa, terus pemasukannya apa aja hari itu teh gitu. Nah, buat di laporan keuangan ini teh buat mencatat bulanan dan tahunan. Nah, menyediakan laporan keuangan otomatis dan ringkas yang bisa diakses kapan saja sebagai bahan evaluasi dan laporan. Kita buka, sini teh laporan keuangan teh ada tahun sama bulanan. Nah, kalian teh bisa lihat nih. Bisa mau yang tahunan ini, misalnya 2014, klik misalnya nanti. Nah, di klik itu teh muncullah laporan keuangan dari tahun 2014 tuh ada berapa, terus pengeluarannya berapa, terus pemasukannya berapa, begitupun yang bulanan. Nah, terus di sini tuh yang tahunannya juga bisa lihat tahun lainnya, misalnya teh yang di bawah 14 tuh. Nah, terus kita lanjut ke yang visualisasi data. Maaf, visualisasi data grafik. Di ini teh nampilannya grafik dan statistik, terus jadi kayak menampilkan arus kas masuk dan keluar dalam bentuk grafik untuk mempermudah analisis keuangan organisasi secara visual. Nah, contohnya gini. Jadi pada Januari, misal ini teh ada tahunnya ya, Januari 2025 misalkan. Pemasukannya teh grafiknya segini nih. Pemasukannya teh lebih sedikit daripada Februari gitu. Di sini teh ada jumlahnya harusnya. Dan pengeluaran ini begitu. Nah, terus kita di bagian beranda udah semua ya. Terus kita ke transaksi. Di transaksi ini cuman menampilkan kayak keseluruhan transaksi yang udah diupload atau yang udah diupdate ke aplikasi ini. Misalkan sini tuh menampilkan tanggal berapa, jumlahnya berapa, terus kategorinya itu berapa, kategorinya itu apa, pengeluaran atau pemasukan. Terus deskripsinya itu kayak ngejelasin si pengeluaran atau pemasukan itu teh buat apa, dari mana gitu. Saran ya.
Di laporan ini sama kayak yang barusan, kayak di transaksi, cuman bedanya di sini tuh ada nama si yang ngeunggahnya gitu. Misal siapa ya? Ingat ya, tanggal berapa si transaksi itu tadi dilakukan, kategorinya apa, deskripsinya apa gitu. Terus untuk bagian admin ini bisa nambahin laporan. Nah, kita si admin ini tuh nambahin laporan, misalnya tanggalnya tanggal segini. Sekarang misalnya misal tanggal berapa dah? Tanggal 23 Juni 2025. Jumlahnya misalnya 11 juta. Kategorinya adalah pemasukan, deskripsinya dari mana gitu. Udah lah, selesai. Nah, buat si admin ini tuh kalau nambahin laporannya itu bakal langsung masuk, gak perlu disetujui oleh siapapun dulu. Nah, kembali langsung masuk lagi ke sini. Jadi si laporan yang tadi langsung masuk ke sini dan ke sini. Terus di pesan ini si admin teh di pesan ini teh ada kayak ini nih, si bendahara teh nambahin laporan pada tanggal berapa segini nih. Terus minta ini teh masih menunggu disetujui atau enggaknya. Kita teh di sini teh bisa lihat detail pesan misalnya teh. Nah, kita ada rinciannya. Nah, misal udah sesuai nih, terus setuju laporan. Terus si laporan itu langsung masuk ke laporan dan transaksi itu. Terus si ini username pengguna umum melaporkan kejanggalan. Jadi si pengguna umum ini teh melaporin kejanggalan dari laporan yang udah diupload. Begitu. Terus di sini nih bagian profile ini username admin dan bagian laporan itu udah bisa diklik di halaman mana saja. Kalau dua ini khusus bendahara. Bendahara ini kita langsung login aja sih, sama tampilannya pencatatan kas yang kayak yang tadi di laporan keuangan kayak yang tadi sama aja. Terus visualisasi datanya sama juga, bagian transaksi sama juga kayak tadi. Bedanya di laporan ini sama juga nih, bisa nambahin laporan, cuman bedanya setelah nambahin laporan, setelah ngeklik selesai, menunggu disetujui oleh admin dulu, kayak yang tadi pesan di admin, kayak yang setuju atau tolak tuh. Kalau setuju sama admin, si laporannya maka langsung ke laporan sama transaksi begitu. Kembali nih. Nah, di sini username Anda nih, ini teh dia. Jadi si bendahara ini teh ngupload kan tuh, menunggu disetujui. Terus username Anda diunggah. Ini laporannya udah disetujui nih. Terus ini dia juga laporannya teh ditolak gitu. Terus ini nih, profilnya juga bendahara. Udah bisa diklik di mana, di halaman manapun juga. Gitu. Sekarang kita langsung lanjut ke flow 3 ya teman-teman. Di flow 3 ini khusus buat pengguna umum. Langsung lagi nih, coba ya. Nah, ini sama juga kayak tadi aja. Di berandanya masih sama. Kayak pencatatan kasnya gini, laporan keuangan gini, visualisasi datanya gini. Bedanya di bagian transaksi laporan itu ada tiap transaksinya itu bisa dilaporkan nih, sama si laporannya tuh bisa dilaporkan tuh. Nah, laporannya tuh kayak gini, bisa laporkan. Misal ada yang janggal nih dari tanggal ini teh, kok jumlahnya banyak banget, kok misal deskripsinya tuh buat apa, tapi kok jumlahnya banyak gitu. Nah, kalian tuh bisa laporin misalnya teh, keluhannya teh apa gitu. Kok pengeluarannya banyak, misalnya teh, pendapatnya apa gitu. Terus misal udah nih selesai. Nah, laporan telah dikirimnya tuh ke admin, kayak yang tadi di bagian admin tuh kayak pengguna umum melaporkan kejanggalan. Tuh, kembali. Nah, langsung di sini masuk ke daftar pesan nih. Di daftar pesan ini teh dia teh kayak dia nih username Anda pengguna umum, yang nyebut pengguna umum ya. Laporan telah dikirim. Nah, laporan telah dikirim ini teh berarti laporannya udah masuk ke pesannya si admin gitu. Terus si pengguna ini tuh bisa dapetin notifikasi ketika si bendahara atau si admin teh
nambahin laporan. Kayak misalkan teh si bendahara teh nambahin laporan nih sama si admin teh. Si pengguna umum ini teh bisa dapat notifikasinya bahwa ada laporan baru tuh yang baru diupload sama bendahara atau sama admin gitu. Terus ini buat profilnya juga udah pengguna umum, udah bisa diklik di mana aja juga. Pengguna umum gitu. Mungkin cukup segitu ya buat ini teh buat menjelaskan tentang prototipe-nya. Coba lanjut, Dar. Mungkin cukup segitu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.